warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, sahabat Eko Farming, jumpa lagi dengan saya Pak Haji Makmunir ya. Dan selamat datang buat para peserta webinar ini, baik yang sudah lama maupun yang baru ya. Mudah-mudahan wasilah dengan webinar ini akan mempertajam dari pemahaman yang pertama, yang kedua juga akan memberi satu semangat baru ya, terutama yang lama udah mulai ya kendor lah, nanti bisa ditingkatkan lagi ya. Karena hanya dengan terus kita belajar, kita akan lebih cerdas lagi lah. Makanya salam petani cerdas harus kita terus digaungkan. Baik Bapak Ibu sekalian, sahabat Eko Farming, para mitra PT BES ya. Saya akan bahas khusus yang berkaitan dengan kelapa sawit. Nah, ini gambaran umum ya Pak ya, berkaitan dengan potensi sawit ya. Nah, jadi kelapa sawit ini bahasa latinnya adalah Elais guinensis. Nah, merupakan tanaman yang penghasil minyak ya. Dalam hal ini minyak nabati. Ya, ini tergolong paling tinggi ya, penghasil minyak nabati, terutama minyak goreng dan lain sebagainya. Banyak turunan-turunan dari hasil sawit ini, bukannya sekedar minyak ya, ada turunan-turunan lainnya. Nah, kami tidak akan bahas itu. Yang pasti kami akan membahas berkaitan dengan teknisnya, teknis bagaimana pengelolaan tanaman sawit, begitu juga dengan kombinasi dengan produk yang dikeluarkan oleh PT Bandung Inovasi Organik yang dipasarkan oleh PT BES, ya, Eko Farming Original. Nah, yang kedua ya, potensi ini Indonesia termasuk produsen sawit yang terbesar di dunia. Dalam artian urutannya itu kalau tidak salah urutan 5 besar lah ya. Kelapa sawit juga merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, artinya jadi satu kali kelola itu kan jangkanya panjang, bisa sampai 25 tahun. Nah, untuk merecovery lah istilahnya, mau memperbaharui itu ada istilah replanting. Nah, ini juga bisa dilakukan setelah masa produktifnya itu udah mulai menurun, dan ya di situ supaya mengimbangi daripada pasokan produksinya juga. Nah, yang berikutnya bahwa sawit ini memiliki ciri-ciri khas ya, terutama ketebalannya, dan ada beberapa varietas ya yang dikembangkan ya, diantaranya varietas Dura, Visipera, dan Tenetera. Nah, ini sekilas terkait dengan prospek dan potensi tanaman sawit ya. Saya yakin kalau sawit kita yang luasannya cukup besar ya, nah di situ akan memiliki daya tawar lah, artinya dengan tidak mengesampingkan daripada kualitas. Nah, harapan kami dengan menggunakan pupuk eco farming ini nanti kualitas minyaknya akan lebih hebat. Nah, itu yang kita harapkan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melangkah mengenalkan tentang kelapa sawit, tidak ada salahnya kita juga harus mengenal lingkungan tumbuh yang idealnya seperti apa kelapa sawit itu. Apakah perlu penyinaran kah ataupun suhu kah? Nah, itu nanti kita bahas. Yang pertama ya, kita harus melihat tanahnya. Tanahnya seperti apa di lingkungan sawit ini? Apa tanah gambut, apa tanah rawa, apa tanah berpasir. Nah, itu jenis-jenis tanah ya di sekitar wilayah di Indonesia itu beragam ya. Nah, oleh karenanya kita harus pahami tentang tanah ini harus bagaimana pengelolaannya ya. Terus yang kedua berkaitan juga dengan sinar matahari ya, lama penyinaran. Terus juga curah hujan juga menentukan. Nah, termasuk kondisi air tanah. Nah, air tanah ini artinya bisa aja bersumber dari air hujan, cuman bisa bertahan di tanah. Nah, satu hal yang ada hubungan nih antara kondisi tanah ya, kondisi tanah dengan air tanah. Nah, kalau tanah-tanah berpasir biasanya itu memiliki porositas yang sangat tinggi sehingga tidak daya simpan air tanahnya itu
ya dinyatakan minim sekali. Makanya untuk tanah-tanah berpasir ini harus diimbangi dengan bahan perekat lah bahasanya, bahan untuk bisa mempertahankan kelembaban maupun kondisi air tanahnya. Nah, syarat-syarat tersebut adalah yang pertama ya, kita bicara tanah. Nah, tanah di sini yang cocok ya yaitu jenis latosol, terus podsolik merah kuning, hidromorf kelabu, aluvial, organosol. Mungkin bagi sahabat Eco Farming, para mitra ini agak bingung kayak apa latosol, kayak apa podsolik merah kuning ya. Yang pasti itu tanah-tanah itu ada bagian-bagiannya yang memang menurut klasifikasi tanah itu ada. Ya, nantilah untuk mempelajari lebih dalam ya mungkin nanti ada khusus lah ya untuk bagaimana kita memposisikan tanah itu, kondisi apapun itu kita buat menjadi satu media tanam yang baik ya, terutama untuk tanaman sawit. Nah, yang kedua, ya, syaratnya itu kesuburan. Kesuburan tanah itu harus normal. Dengan ketentuan, ya sifat fisiknya, terutama porositas. Porositas ini berkaitan dengan tekstur dan strukturnya. Ya, kalau bahasa petani gembur ya, gembur artinya ya, mudah diterobos atau mudah dipenetrasi oleh akar. Terus yang berikutnya berkaitan kesuburan juga tidak kalah penting yaitu dengan sifat kimia ya. Sifat kimia itu diantaranya adalah pH. pH tanah itu sangat-sangat mempengaruhi terhadap penyerapan nutrisi. Nah, optimalnya di pH 5,5 sampai 6,5. Nah, artinya kalau pH-nya itu di bawah 5,5, ini harus waspada. Mesti ada perlakuan khusus bagaimana untuk meningkatkan pH itu mencapai titik optimalnya. Begitupun juga kalau terlewat atau terlampau dari 6,5, ini juga mempengaruhi terhadap penyerapan nutrisi juga. Memang untuk bisa mengetahui daripada pH itu kita mesti ada alat ya, alat pengukur pH. Nah, alat pengukur pH itu silahkan banyak ya di toko-toko maupun di mana, saya nggak jualan. Yang pasti bahwa salah satu contohnya seperti ini Pak, ya, seperti ini ya. Nah, alat yang biasa saya gunakan. Terus ada sifat biologi. Nah, sifat biologi ini diantaranya ada kandungan C organik. Nah, C organik ini bersumber dari limbah pertanian itu sendiri. Ya, bisa aja dari sisa jankos atau apa tangkos ya, bukan jankos, tangkos, tandan kosong yang biasanya dikembalikan dari pabrikan itu menjadi bahan organik yang nanti bisa mempengaruhi terhadap kandungan C organik ya. Begitu juga mikroorganisme pengurai ya, pengurai daripada bahan-bahan organik tersebut. Nah, selanjutnya ketinggian. Nah, ketinggian ini artinya lahan itu memiliki ketinggian yang standar itu dari permukaan laut ya. Nah, ini kisarannya di 200 sampai 400 meter. Ini bagaimana mengukurnya? Sebetulnya sederhana ya, ada di aplikasi di Android, kita berada di mana, ketinggian berapa itu akan terlihat ya. Nah, selanjutnya curah hujan. Nah, curah hujan juga sangat menentukan. Kenapa? Karena tanaman sawit itu termasuk tanaman yang membutuhkan air yang banyak, Pak. Rakus ya, berikan rakus lah. Jadi curah hujan itu menentukan tingkat kelembaban nantinya. Nah, curah hujan rata-rata itu sekitar 2.500 sampai 3.000 mm per tahun ya. Ya kalau hitung per hari atau per bulan ya tinggal dibagi saja ya. Ini biasanya data ini bisa kita peroleh dari BMKG ya, BMKG setempat ya. Biasanya kalau di kedinasan itu ada semacam buletin yang memang menyampaikan hasil laporan prediksi 3 bulan, 6 bulan ke depan. Termasuk yang ukuran kisaran rata-rata curah hujannya. Nah, yang nomor 6 ya, yang berkaitan dengan syarat tumbuh itu suhu. Nah, suhu ini bisa berkaitan dengan ketinggian, bisa juga dengan suhu yang memang rata-rata di sana ya, di satu lokasi. Nah, suhu optimalnya itu diantaranya 25 sampai 27 derajat Celcius. Nah,
Kalau seandainya di luar suhu optimal ini bagaimana? Daya tumbuhnya itu tidak optimal ya. Ini bukan artinya suhu rendah yang ini tidak boleh kurang dari 18 derajat. Artinya di sini sudah jelas kalau kurang dari 18 derajat pertumbuhannya itu rata-rata ya tidak berbuah ya, karena hanya vegetatif saja, bahkan juga pertumbuhannya tidak normal. Kalau terlalu tinggi misalnya, nah itu juga bisa saja akan berpengaruh terhadap kelembaban terutama ya. Nah, yang berikutnya yang nomor 7 yaitu lama penyinaran. Lama penyinaran kita bisa dicek langsung ya, satu hari itu matahari bersinar terang benderang itu di angka sekitar 5-7 jam per hari ya. Artinya kalau musim hujan ya otomatis pasti berkurang lah ya. Terus untuk kelembaban tanah maupun udara ya di sekitar 75-80 derajat, 80%, maaf bukan derajat. Termasuk juga ketersediaan air ya, di sini bisa kita kontrol atau kita bisa cek dengan cara kita membuat parit ya, membuat parit di sekitar antar pohon, nanti kita bisa gali kedalaman air itu berapa ya, sehingga kedalaman akar itu apakah masih mampu menyerap air. Artinya air itu satu hal yang penting karena pupuk itu bisanya diproses di osmosis ya, proses osmosis di akar itu perlu adanya air yang tersedia ya. Air yang tersedia ini adanya di tanah. Nah itu bisa kita untuk satu membuat drainase ini, selain nanti fungsinya ketika hujan deras itu kan bisa tertampung di sana, jadi tidak melebar kemana-mana. Terus yang kedua juga bisa untuk penyiraman. Yang selanjutnya bisa untuk penyemprotan dan lain sebagainya. Yang pasti ketersediaan air ini menjadi suatu kebutuhan penting dari tanaman itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah potensi produksinya ya. Produksi daripada kelapa sawit itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Faktor produksi yang pertama adalah genetik. Nah, genetik, kemudian ada iklim, ada lahan, ya, ada kultur teknis yang berkaitan dengan budidaya, ya, juga ada manajemen panen. Nah, untuk yang berkaitan dengan genetik, biasanya itu sawit itu harus memiliki benih ataupun bibit yang sehat dan unggul, ya. Biasanya dikeluarkan oleh lembaga sertifikat benih ya, oleh baik itu balai maupun dari perusahaan ya. Yang berikutnya iklim. Nah, iklim yang tadi juga disinggung di slide sebelumnya, yaitu curah hujan itu menentukan radiasi matahari, artinya lama penyinaran dan juga suhu. Itu sangat mempengaruhi terhadap produksi kelapa sawit ya. Makanya di daerah-daerah Jambi, Riau, kalau di musim-musim curah hujannya sangat sedikit ya, itu ada istilah di sana trek. Nah, trek ini penurunan produksi. Nah, penurunan produksi dipengaruhi terutama daripada curah hujan, juga kondisi air tanah. Yang berikutnya yang menentukan produksi adalah lahan. Ya, lahan ini kita harus melihat topografi. Nah, topografi ini semacam kemiringan, Pak. Ya, kan ada tanaman sawit yang berbukit ya. Itu bagaimana caranya kita mengatur jarak tanamnya supaya antar tanaman itu tidak boleh saling menaungi ya, bahasanya itu saling ya, harus ada jarak aman lah antara tanaman. Nah, itu termasuk kontur maupun topografinya harus sesuai ya. Makanya dalam penanaman perlu ada pengaturan jarak tanam yang tepat. Drainase juga tadi sudah saya sebutkan dalam syarat, mesti ada saluran atau parit yang nanti akan bisa membantu untuk mengontrol kondisi air tanah di sekitar. Yang berikutnya kesuburan, sudah pasti namanya kesuburan tuh satu hal yang wajib ya. Jadi kalau tanaman pengen tumbuh normal, pengen tumbuh sehat ya, otomatis kesuburannya harus benar-benar tercapai sempurna, termasuk pengolahan lahannya, terus pemupukan dan sebagainya. Nah, terus yang konservasi tanah ini yang dimaksud adalah bagaimana kita memelihara tanah itu tetap subur, Pak. Karena yang namanya tanah kalau sudah subur bukan berarti selesai masalah, tetap harus dirawat. Nah, konservasinya ya otomatis kita akan menjadikan tanah itu tetap subur ya, intinya seperti itu.
Yang berikutnya adalah kultur teknis. Nah, kultur teknis ini berkaitan dengan budidaya, Pak. Pemeliharaan tanamannya seperti apa ya? Pemupukannya, pengendalian hama penyakitnya, termasuk pengendalian gulma. Nah, itu semua berkaitan dengan kultur teknis. Jadi berkaitan teknis ini adalah bagaimana kita mengkondisikan sawit ini bisa tumbuh baik ya, tumbuh sehat dan produksinya pun bisa meningkat ya. Karena sawit itu secara umum ya di negeri kita ini baru kisarannya di 1 bulan 2 kali panen ya. Mudah-mudahan dengan upaya pemupukannya optimal dan juga pemeliharaan yang terus rutin, semoga aja nanti sawit di negeri kita ini bisa mencapai panen itu bisa sebulan 3 kali. Kenapa tidak? Karena potensi sawit itu akan mengikuti daripada pola pengelolaannya, termasuk di dalamnya pengelolaan panen. Nah, panen ini kan namanya lahan sawit itu kan tidak sedikit ya. Jangankan untuk kelas petani aja ukuran 10 hektar, 5 hektar, apalagi kalau tingkat perusahaan ribuan hektar. Makanya tata kelola panen itu harus bagaimana? Karena sawit itu selain nanti cara panennya harus tepat, kematangannya harus pas, terus juga pengangkutan ke tempat penyimpanan awal di mana, masuk pengolahan panen itu sendiri. Nah, biasanya kalau petani sawit cukup setelah panen itu ya nanti istilahnya ditampung ataupun dikirim ke pabrikan dengan istilahnya dijual lah ya, dijual. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian juga yang berkaitan dengan sawit yang selanjutnya adalah siklus ya. Nah, ini perlu Bapak Ibu sekalian sahabat Eko Farming perlu tahu ya. Yang namanya usaha sawit itu bukan usaha yang biasa-biasa, artinya memiliki satu tingkat investasi di mana pada awal ya itu 1 tahun pertama sampai tahun ketiga itu boleh dikatakan tidak menghasilkan. Ya, ini yang perlu disikapi karena perlu investasi yang jangka panjang. Nanti pada usia 4 tahun ya 5 tahun sampai tahun 8 itu baru memulai panen ya, artinya panen di sini matang muda. Nah, biasanya matang muda ini kandungan minyaknya masih di sekitar 60 sampai 70% lah. Apalagi kalau di usia 3 tahun ada saja yang berbuah namanya buah pasir ya, tapi itu kan masih grade-nya boleh dikatakan belum optimal ya. Nanti tingkat yang paling bagus itu di tahun ke-9 sampai tahun 22, artinya tahun ke-22. Nah, ini matangnya matang sempurna. Nah, rata-rata hasil panen di angka 4 sampai 8 tahun itu di 2 sampai 3 ton ya per hektar. Nah, tapi kalau nanti sudah di tahun ke-9, tahun ke-22 itu bisa mencapai 7 ton. Nah, ini usia 13 tahunan ya, kurang lebih. Nah, terus untuk selanjutnya nih di masa-masa produktifnya ini mulai menurun ya, termasuk kandungan minyaknya. Nah, di sini kategori sawit sudah tua. Nah, ini perlu namanya replanting. Nah, pola replanting ini sebaiknya kita harus bisa memanage itu supaya nanti produksi tetap stabil. Ketika usia 22 ya atau 23 atau masuk ke 23 itu bisa lakukan penanaman di selak-selaknya. Nanti ketika itu yang tuanya ditebang, itu yang muda sudah mulai produksi lagi. Artinya 25 tahun itu akan menjadi siklus nantinya. Baik Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya yang berkaitan dengan komposisi kebutuhan nutrisi tanaman ya. Ya, khususnya sawit. Nah, di sini kita mengenal yang namanya unsur hara makro. Unsur hara makro ini ada nitrogen, fosfat atau fosfor, dan kalium. Nah, ini biasanya istilah petani itu NPK. Terus juga ada yang namanya unsur hara makro sekunder. Nah, unsur hara sekunder ini diantaranya kalsium, magnesium, dan sulfur. Nah, ini biasanya kandungannya ada di dolomit nih, kalsium, magnesium tuh. Kalau ini NPK di pupuk ya, biasanya di pupuk NPK. Terus juga ada yang namanya unsur hara mikro. Nah, ini ada boron, ada kuprum, ada klor, ada Fe, ada mangan, ada molibdenum, ada zinc. Nah, semuanya jumlahnya ada 13 ya.
Nah, kebanyakan petani-petani di Indonesia secara mayoritas ya Pak ya, itu berkutat di ini unsur hara makro. Ya, ada juga yang menambahkan unsur makro sekundernya. Nah, ini yang jarang terjadi, ya jarang lah dikatakan, tidak semuanya ya, kecuali yang sudah memahami untuk menghasilkan kualitas daripada buah sawit mesti ada unsur hara mikronya yang harus dipenuhi. Memang dikatakan mikro, kebutuhannya tidak banyak, tapi keberadaannya menjadi hal yang penting. Nah, adapun fungsi masing-masing unsur hara nanti bisa dibaca ya di buku Eco Farming, kalau tidak saya yang di PTBS ada. Nah, kalau dijelaskan di sini terlalu panjang, nanti yang penting poin pokoknya NPK itu umpama kalau sebuah makanan, ini nasi Pak, nasinya. Nah, kalau ini lauk pauk Pak, ya makro sekunder ini makanya lauk pauk. Nah, kalau yang unsur hara mikro termasuk sayuran, sambal dan sebagainya, kalau itu umpamanya makanan. Nah, ini bentuk sawitnya seperti ini. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian harus juga mengenali yang namanya tanaman sawit yang kekurangan unsur hara itu seperti apa. Nah, ini contohnya kekurangan unsur kalium. Nah, ini daunnya agak bintik-bintik kuning ya. Terus juga kalau kekurangan magnesium ya seperti ini. Sebagian daunnya agak mengering ya, mengering coklat. Juga kekurangan boron, kekurangan nitrogen, termasuk juga kekurangan fosfat, nanti fosfor ya. Di sini bisa dikenali. Jadi jangan sampai nanti para petani sawit khususnya tidak bisa membedakan ini tanaman apa kena hama atau kena penyakit atau karena memang kekurangan unsur hara. Nah, insya Allah nanti dengan eco farming ini, terutama eco farming original, semuanya ini bisa diatasi dengan kita memberikan pupuk eco farming original tersebut ya, karena di dalamnya sudah lengkap. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sahabat eco farming, berkaitan dengan sawit juga tentunya tidak lepas yang namanya hama ya. Hama yang sering menyerang ataupun sering datang di sawit itu diantaranya ada namanya ulat ya, ulat api, ada juga kubang badak, ada ulat kantong, ada rayap dan seterusnya. Bahkan penyakit yang sangat gawat ya di sawit itu biasanya ganoderma Pak. Nah, ganoderma ini udah ibaratnya kayak serangan jantung gitu Pak ya, kalau di manusia gitu. Bisa aja nanti pertumbuhannya selain terganggu juga tidak menghasilkan. Terus lagi Bapak Ibu sekalian, dalam dunia persawitan ya, khususnya para petani sawit disebutnya planter. Nah, ini kita harus mengenal ini Pak, yang namanya siklus hidup Elius camerinensis, artinya ini polinator Pak. Polinator ini di mana ketika sawit itu sudah mulai berbunga ya, di sawit itu ada bunga jantan, ada bunga betina. Nah, bunga jantan, bunga betina ini mesti terjadi suatu perkawinan atau istilahnya penyerbukan. Nah, biasanya itu akan dibantu oleh yang namanya serangga ini Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian harus tahu nih bahwa serangga ini bukan hama, tapi ini membantu akan menyerbukan daripada bunga sawit ya. Untuk lebih jelasnya ini ada ya, ini seperti ini Pak bentuknya. Jadi kalau yang agak besar ini Pak, nah ini yang jantan Pak, yang betina yang kecil ya ini. Ini yang betina, ini yang jantan. Nah, ini keberadaan polinator ini sangat-sangat menentukan terhadap produksi sawit. Karena itu akan terjadinya pembuahan. Jadi buah sawit akan bisa terjadi ketika ada penyerbukan. Memang penyerbukan ini banyak Pak, bukan hanya dengan serangga, mungkin dengan angin ya, angin yang bisa nanti memberikan penyerbukan secara alami. Atau juga bisa dibantu dengan penyemprotan Pak, penyemprotan dari atas ke bawah ya, atau dari bawah ke atas, tergantung nanti posisi bunga jantannya ada di mana, sehingga dipertemukan dengan buah betinanya. Berikutnya saya akan jelaskan berkaitan dengan komposisi tanah ideal ya Pak ya, yang dijadikan rumah bagi tanaman, di mana media tanam ini tanah yang kita miliki khususnya para petani, bagaimana menjadikan tanah itu menjadi sebuah rumah bagi tanaman. Yang pertama ya, komposisi tanah sebagai media tanam itu harus memiliki rongga udara Pak. Rongga udara ini penting karena disitulah adanya makhluk hidup perlu bernapas ya. Nah,
juga tanah itu sendiri perlu ada sirkulasi udara. Nah, komposisinya itu 20-30%. Nah, ini bisa dilakukan dengan pengolahan tanah. Kalau di sawit biasanya itu sebelum pemupukan, itu yang standar umum itu mereka akan membuat tanah di sekitar tanaman sawit dibuat piringan ya, nanti sambil rumputnya dibersihkan juga tanahnya digemburkan. Itu butuh untuk ruang udara ya. Yang berikutnya juga tanah perlu air, Pak. Nah, air ini menjadi bagian penting ya, kehidupan tanaman, kehidupan tanah ya, itu akan bergantung juga pada kondisi airnya, terutama air tanah. Ya, air tanah ini harus bisa dipertahankan supaya tanah itu akan tetap lembab. Ya. Yang berikutnya juga ada mineral. Nah, mineral ini diantaranya ya bisa aja mineral alami, juga ada unsur-unsur hara, ya artinya pupuk, nutrisi di dalamnya. Ya. Jadi yang dikatakan tanah subur itu memiliki nutrisi yang cukup ya, baik C organiknya, pH-nya juga mendukung, KTK-nya juga oke. Nah, yang selanjutnya itu yang namanya tanah yang ideal itu memiliki kandungan bahan organik ya. Ini komposisinya sekitar 4% dan 1%-nya adalah mikroorganisme. Nah, kebetulan produk eco farming ini selain mengandung bahan nutrisi ya, kandungan mineral, juga mikrobanya sangat-sangat luar biasa. Adapun bahan organik itu bisa dikembalikan daripada sisa tanaman, baik itu dari tangkos ataupun mungkin pelepah yang daun-daun yang sudah diambil setelah panen, biasanya kan suka itu bisa dicacah atau dihancurkan dengan alat, nanti baru ditaburkan di sekitar pohon. Nah, itu menjadi sumber kompos atau sumber makanan bakteri, sekaligus nanti akan mengubahnya menjadi sebuah nutrisi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita masuk materi terhadap eco farmingnya itu sendiri ya. Eco farming original yang diproduksi oleh PT Bandung Inovasi Organik dan juga dipasarkan khusus ya secara eksklusif oleh PT Bandung Eko Sinergi Teknologi ya, PT BES. Nah, eco farming original ini adalah sebuah pupuk organik yang super aktif, di mana kandungannya dan nutrisi lengkap dan juga plus bioaktivator. Nah, bioaktivator ini adalah bakteri. Dan juga kita sudah memiliki SK Mentan izin edar yang resmi, sekaligus juga lembaga sertifikasi organik ya. Kita sudah memiliki jaminan mutu, artinya secara organik sudah diakui oleh lembaga sertifikat organik yang ada di Indonesia. Dengan harapan eco farming original ini akan dikenalkan ke petani melalui mitra-mitra PT BES menjadi solusi cerdas bertani, mana tagline-nya adalah lahan subur, petaninya akan makmur, terutama petani sawit ya. Nah, ini foto saya selaku agronomis PT Bandung Inovasi Organik. Nah, harapan kami dengan bertani organik, pertanian akan sehat, pertanian organik dan pertanian yang berkelanjutan, yang artinya bisa diwariskan kepada anak cucu keturunan, khususnya para petani, keluarga petani akan mendapatkan pendapatan yang sesuai ya dengan jerih payahnya. Nah, seandainya Bapak Ibu sekalian, sahabat eco farming ingin bertanya, silakan mengunjungi di channel YouTube Haji Mamunir ya, untuk lebih dalam kita bisa berinteraksi, bersilaturahmi di channel YouTube saya. Terima kasih. Terus selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan eco farming ya, kita akan lebih mengupas lebih mendalam apa itu eco farming original. Eco farming original, nah bentuknya seperti ini. Nah, apa di dalamnya? Ya, pupuk yang berbahan organik. Nah, jadi yang dikatakan organik itu adalah bahan alami, ya tidak ada unsur-unsur kimia, artinya unsur-unsur yang sintetis ya, buatan. Untuk membedakan organik dan kimia seperti apa? Ilustrasinya seperti Bapak Ibu sekalian makan jeruk. Jeruk yang asli dengan jeruk buatan, yang artinya mirip dengan jeruk, nah disitulah rasanya juga akan berbeda. Nah, pupuk organik ini memiliki komposisi nutrisi lengkap, ya,
di mana nutrisi ini akan dibutuhkan oleh tanaman. Nah, berapa kebutuhannya? Nah, itu disesuaikan dengan fase pertumbuhannya. Ya. Juga pupuk organik eco farming ini bisa menjadi suplemen ternak, ya, juga ikan. Nah, juga dilengkapi dengan bakteri positif. Nah, bakteri positif inilah yang menjadi suatu keunggulan eco farming original, akan berfungsi sebagai biaktivator dalam proses memperbaiki sifat fisik, baik itu porositas, terus tekstur, struktur. Nah, itu akan lebih baik, ya, artinya lebih sempurna. Terus juga sifat biologi. Nah, sifat biologi ini artinya mikrobanya akan berperan berkembang sesuai dengan habitatnya, ya. Yang penting sifat biologi ini diantaranya mikrobanya akan tetap ada dalam tanah. Juga ada sifat kimia. Nah, sifat kimia ini berkaitan dengan pH ataupun KTK. Ya, semuanya ini bioaktivator akan berfungsi sebagai restorasi kesuburan tanah. Nah, restorasi ini pengertiannya adalah tanah yang subur harus tetap subur, harus dirawat, dan harus tetap dipelihara. Yang berikutnya, eco farming original juga karena fungsinya juga bisa sebagai suplemen ternak, ya. Ini sebagai tambahan aja, memang di luar konteks daripada sawit, tapi tidak ada salahnya bahwa eco farming bisa menjadi probiotik, di mana bisa menyeimbangkan atau meningkatkan keseimbangan fungsi dalam proses pencernaan pakan ternak, baik ternak unggas maupun ternak ruminansia, herbivora, ya. Juga ada ikan, terutama di tambak, termasuk rumput laut, ya. Rumput laut juga bisa. Nah, dalam rangka apa? Untuk meningkatkan bobot daging maupun kesehatan itu ternak sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang berkaitan dengan legalitas eco farming original sudah tidak diragukan lagi, ya. Ini SK Mentannya, ya, dan juga sertifikat organiknya sudah ada. Nah, kita nggak usah ragu, nggak usah khawatir, karena memang perusahaan PT Bandung Inovasi Organik ini bekerja sama dengan PT Bandung Ekosinergi Teknologi PT BES, merupakan suatu kombinasi yang sangat luar biasa, di mana para mitra dengan gigih, dengan semangatnya memperkenalkan eco farming. Alhamdulillah, ini tahun ketiga, ya, tahun ketiga eco farming original ini di pasar oleh PT BES, dengan alhamdulillah sudah banyak dikenal oleh para petani, khususnya petani sawit. Yang berikutnya, hasil uji lab ini yang berkaitan dengan kandungan nutrisi. Barangkali nanti para mitra penasaran nutrisinya seperti apa. Nah, kita bisa perlihatkan ini hasil uji lab, ya. Nah, uji lab ini hanya sifatnya untuk daya dukung bahwa kita memiliki legalitas formal selain SK Mentan, izin edar, dan juga ada kandungan nutrisi yang sudah diuji secara lab. Yang berikutnya juga ini tidak kalah penting, karena memang eco farming original mengandung bakteri positif sebagai bioaktivator. Apa saja dan berapa jumlahnya itu ada dalam hasil uji lab di Farmasi ITB, ya. Dalam hal ini kita ambil kesimpulannya saja bahwa produk eco farming original ini memiliki kepadatan populasi bakteri itu sekitar 175 miliar dalam satu cub. Bisa dibayangkan. Sementara untuk syarat kesuburan tanah, ya, tanah yang subur, dalam 1 gram itu 100 juta. Nah, ini 172 miliar. Bisa dibayangkan. Ya, insya Allah kehadiran eco farming original ini akan secara khusus itu akan memperbaiki kesuburan tanah, di mana peran bakteri ini menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa. Boleh dikatakan eco farming original ini adalah pupuk yang berbasis teknologi mikroba. Baik Bapak sekalian, selanjutnya manfaat, ya. Kita kan tanpa kenal manfaat tidaklah mungkin mitra ini bisa mengenalkan ke petani, ya, ke petani khususnya. Nah, manfaatnya apa saja? Nah, di sini ada manfaat terhadap tanah, ya. Jadi memang betul bahwa karena peran bakteri itu ada di tanah, diantaranya ya kita akan memperbaiki nomor pertama itu sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi. Nah, ini perlu para mitra ketahui
kita kadang-kadang mengaplikasikan eco farming suka ada respon berbeda-beda. Kalau di sini tanahnya seperti ini kok lambat, di tanah yang berbeda kok cepat. Nah inilah berarti kita harus tahu komposisi ataupun keadaan tanah di sekitar itu. Kita perlu cek dulu ya dengan baik itu pH meter ataupun fertility-nya. Syukur-syukur ya nanti bisa dicek lab ya uji tanah. Yang intinya bahwa eco farming ini nanti secara bertahap, peran yang pertama itu memperbaiki dulu, memperbaiki kualitas tanah. Ya, setelah tanahnya itu bagus, bahkan bisa jadi di satu wilayah tanahnya sudah standar ya, artinya tidak terlalu parah. Ketika di aplikasi eco farming dia langsung menunjukkan hasil produksi ataupun tanamannya akan sangat luar biasa. Nah, bagi yang tanah-tanah yang kritis, ya mungkin proses awal inilah yang dikatakan perbaikan yang mempunyai waktu yang berbeda-beda tentunya. Yang kedua, ya manfaat eco farming original itu mampu memaksimalkan yang pertama imunitas. Nah, imunitas ini berkaitan dengan daya tahan ya, daya tahan terhadap serangan hama atau penyakit. Artinya di sini kenapa? Apa hubungannya eco farming original dengan hama penyakit? Nah, di sini pengertiannya dengan menggunakan komposisi nutrisi yang lengkap, tanaman akan sehat, tumbuh normal. Nah, di sini daya tahan akan lebih sempurna daripada tanaman atau tanaman sawit yang hanya nutrisinya tidak lengkap. Ini yang dimaksud imunitas ini adalah efek daripada kandungan nutrisi yang lengkap. Yang berikutnya bisa memaksimalkan potensi. Selain imunitas, potensinya pasti akan dimaksimalkan. Secara bertahap juga, jadi nggak sekaligus. Begitu juga dengan kualitas produksi yang sudah hasil sawit yang menggunakan eco farming original, selain daripada bobotnya juga tinggi ya, per tandannya bisa mencapai sampai 100 kilo ya. Pernah ada mendapati beberapa mitra yang sudah melakukan testimoni sampai 100 kilo. Ya rata-rata sih biasanya di angka 25-20 kilo. Nah, berikut juga kandungan minyaknya. Nah, ini yang perlu kualitas minyaknya ini akan dimaksimalkan tentunya. Yang berikutnya adalah mempercepat masa pertumbuhan ya. Artinya pertumbuhannya akan dipacu. Juga masa panen akan dipercepat. Ini sudah banyak testimoni teman-teman mitra PTBS maupun petani yang biasanya mungkin panennya per 2 minggu sekali, itu agak dipercepat. Artinya pematangan daripada pembuahannya itu akan lebih sempurna dan lebih cepat lagi. Yang berikutnya adalah manfaatnya bisa mengurangi biaya. Nah, biaya sarana produksi ini khususnya di sawit itu kan selain kebutuhannya banyak, untuk biaya operasional juga tinggi, cost-nya ya maksudnya. Nah, ini sarana ini akan lebih hemat karena dengan eco farming kita cukup 1 cub itu untuk 1 hektar. Apalagi dengan metode injeksi, 1 cub itu buat 100 pohon. Itu lebih efektif dan lebih efisien. Ya, tanpa harus kita penyiraman dan sebagainya itu bisa dilakukan dengan injeksi. Ya, cukup dengan lautan biang saja. Nanti dibahas khusus di materi tentang bagaimana pola injeksi, bagaimana nanti biopori juga akan saya terangkan. Yang berikutnya ya, selain sarana produksi lebih hemat, pemupukan jadi berimbang. Kenapa dikatakan berimbang? Karena kebutuhan dasar tanaman itu paling tidak ada 13 unsur hara tanaman ya. Nah, itu harus terpenuhi. Nah, kita alhamdulillah eco farming ini sudah mencukupi metode pemupukan berimbang. Jadi jangan hanya mengandalkan 3 unsur saja, NPK-nya saja atau CAMG-nya saja. Nah, itu harus didukung oleh unsur hara yang memadai dan mencukupi. Selanjutnya juga eco farming bisa menjadi suplemen ternaknya. Walaupun saya tidak akan bahas khusus terhadap suplemen ini, kita akan fokus di sawitnya. Nah, insya Allah dengan manfaat eco farming yang terakhir ini, baik bertani, beternak, terutama nih petani sawit, insya Allah hasil akan lebih sehat ya. Artinya kandungan minyaknya akan lebih bagus dan ramah lingkungan, artinya tidak memberi dampak kepada kerusakan ya, baik kerusakan biota tanah ataupun kerusakan daripada struktur dan tekstur tanah. Karena insya Allah dengan eco farming ini fungsi selain memberikan nutrisi juga memberikan perbaikan tanah ya.
Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mikroba itu bisa bekerja? Tentunya ini ada peran aktif daripada bioaktivator. Nah, ya, diantaranya ada bakteri penambat nitrogen, ada pelarut fosfat dan kalium, bahan perombak organik, termasuk bakteri yang mempersiapkan pembentukan JPT ya. Nah, juga bakteri prebiotik nanti akan berfungsi di hewan. Nah, dampak dari mikroba ini adalah pertama dan yang paling utama, kesuburan tanah akan kembali pulih, akan kembali normal. Cuman proses waktu saja yang membedakan dan tingkat krisis ataupun tingkat kritisnya dari tanah. Kalau tanahnya itu semakin kritis, ya mungkin proses perbaikannya waktu yang lebih lama. Terkecuali kita ada strategi khusus di mana di awal kita harus benar-benar memberikan dosis tinggi. Nah, misalnya standar kan 6 job per hektar. Kenapa tidak kita mainkan di 10 job misalnya? Itu akan beda hasilnya. Perbaikannya akan lebih cepat. Begitupun untuk pH-nya. pH-nya juga eco farming bisa untuk menormalkan pH. Nah, caranya tadi bisa aja dinaikkan dosisnya. Dari kita ukur sebelum melakukan aplikasi berapa pH, dan kemudian diukur 2 minggu kemudian, paling selama 8-1 bulan, kita cek lagi, itu akan ada perubahan-perubahan positif. Juga peningkatan terhadap nutrisi. Nah, efeknya dari mana peningkatan nutrisi ini? Karena bahan organik yang dalam tanah setelah diproses oleh bakteri, dia akan bertambahnya nutrisi. Sama halnya dengan kita kalau melarutkan eco farming dengan air pelarut yang sudah banyak mengandung bahan organik ya. Nah, itu akan meningkatkan nilai daripada unsur hara di dalam eco farming. Nah, itu peningkatan yang terjadi. Begitu juga dengan perbaikan kualitas air ya. Air ini khususnya di tambak ya, ataupun di air-air sekitar untuk pengairan, dengan menggunakan eco farming tidak menimbulkan kontaminan atau istilahnya patogen, bahkan air yang ada akan diperbaiki ya, akan lebih sehat dan lebih fresh ya untuk pertumbuhan atau penyiraman di tanaman. Terus juga normalisasi potensi. Nah, ini efek juga daripada bakteri. Karena kalau kita hanya berkutat nutrisi, itu ada batas waktunya. Kapan kita melakukan aplikasi dan berapa hari lagi kita melakukan aplikasi. Nah, itu kalau pemberian nutrisi. Tapi kalau yang namanya bakteri, dia akan bekerja 1 kali 24 jam. Prinsipnya eco farming ini dengan bakteri yang tersedia di dalamnya, itu akan terus memproduksi nutrisi yang ada dalam tanah yang akan siap saji oleh akar atau serabut akar ya. Suplemen ternak sama ya, seperti prinsipnya dalam rangka untuk meningkatkan bobot daging ataupun kesehatan ternak itu sendiri. Ini semuanya pekerjaan bakteri. Nah, apakah bisa digantikan bakteri ini? Tidak bisa, karena bakteri itu makhluk hidup yang tentunya kita harus tahu habitatnya seperti apa, syaratnya seperti apa, sehingga bakteri akan bekerja maksimal, ya, lebih optimal. Seperti suhunya harus mendukung, kelembabannya harus mendukung, terus juga makanan dari bakterinya harus ada, ya, diantaranya bahan organik itu sendiri. Saya kira itu yang berkaitan dengan pekerjaan mikroba. Selanjutnya adalah yang berkaitan dengan sasaran ya. Sasaran utama pemupukan eco farming ini ya, yang pertama tanah. Wajib dikatakan tanah. Kenapa? Karena di sini akan memperbaiki struktur dan tekstur, sifat fisik, sifat biologi dan sifat kimia tanah. Yang insya Allah kalau kita terus-terus menggunakan eco farming ini akan menjadikan sebuah siklus kesuburan yang akan terus dirawat ya tentunya. Yang berikutnya, eco farming tidak hanya berkutat di tanah ya. Jadi eco farming juga bisa diaplikasikan langsung ke tanaman ya, melalui proses penyerapan yang dilakukan oleh serabut akar, ujung meristem akar ya. Ya, apalagi sawit itu akarnya akar serabut. Makanya di sini penyerapannya akan lebih maksimal ya kalau kita tepat dalam penggunaan baik cara, metode ya. Nah, juga bisa dilakukan untuk penyemprotan ke daun. Nah, sasarannya apa? Di daunnya adalah stomata. Kalau di akar, kalau di tanah itu di perakaran ya adalah akar. Satu lagi mungkin itu khusus sawit, itu bisa dilakukan dengan langsung masuk ke jaringan silem. Ya, jaringan silem ini merupakan jaringan kayu yang ada di dalam lapisan yang kedua ya. Kalau dia yang luar itu namanya
lapisan kulit atau kambium. Nah, itu di dalamnya ada lapisan kayu. Nah, makanya metodenya adalah injeksi batang. Ya, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang berikutnya adalah brosur ya. Kalau brosur saya kira para mitra sudah paham lah. Seperti ini bentuknya, dibaca, dipelajari manfaatnya, terus rumusan untuk luasan berapa, nah itu akan disesuaikan termasuk jika tabelnya ini harus dipelajari. Sawit itu termasuk dalam kategori nomor 15 ya, termasuk tanaman tahunan ya, baik itu alpukat, mangga, durian dan sebagainya. Di dalamnya juga ada sawit ya, termasuk juga kelapa ya. Nah, ini ada dosisnya. Ini per satu siklus pemupukan ya, bukan berarti ini satu kali saja, tapi ini berulang nantinya per 60 hari ya. Kalau saya bisa menyibukkan per 2 bulan sekali lah, itu akan terjadi siklus. Nanti ada strateginya, caranya ya, baik injeksi, biopori dan sebagainya nanti saya jelaskan. Selanjutnya, setelah kita mengenalkan ke petani dalam ini eco farming original, tentunya eco farming ini harus dilarutkan dulu. Nah, tujuannya apa? Selain mengaktifkan daripada bakteri, juga akan memudahkan dalam penyerapan di tanah. Yang namanya pupuk itu perlu dilarutkan dulu, terutama eco farming ya. Nah, ini air pelarutnya banyak pilihan ya, bisa air perasan tebu, bisa air kelapa, bisa air hujan, bisa juga air sumur atau air biasa, air mineral ya. Juga air yang dari destilat, artinya air AC. Semua air pelarut ini memiliki keunggulan masing-masing. Secara garis besar, bahwa syarat daripada air pelarut eco farming ini adalah yang pertama airnya air yang bersih ya, tidak keruh, terus juga airnya yang steril, yang dimaksud adalah tidak mengandung bibit penyakit atau patogen. Juga termasuk tidak boleh mengandung bahan kimia yang nantinya akan mematikan terhadap bakteri. Jadi kalau seandainya para mitra PTBES ataupun sahabat eco farming mencampurkan eco farming dengan air pelarut yang mengandung bahan kimia, contohnya air sabun, air misalnya desinfektan, itu akan hilang fungsinya salah satu, yaitu bakterinya tidak sempurna, dia tidak bekerja secara optimal, bahkan bisa mati, gitu kan. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, kita akan juga melihat bagaimana cara efektifnya pemupukan eco farming ya. Itu ada 5T. Yang pertama tepat jenis. Kita harus perhatikan tanaman yang akan kita aplikasikan itu tanaman apa? Apakah tanaman musiman, apa tanaman tahunan? Nah, sawit termasuk tanaman tahunan, di mana akan dibagi fase ya, baik itu yang namanya pre-nursery, artinya waktu perkecambahan, ada lagi mid-nursery, pembibitan, terus ada tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. Nanti akan lebih khusus lah, kita akan bicara tentang sawit ya tentunya. Yang pasti tepat jenis ini akan dilihat apa yang akan kita pupuk. Padi, hortikultura kah, atau tanaman lainnya, itu akan bisa dilihat di tabel petunjuknya. Jangan sampai salah dalam pengaplikasian yang harusnya untuk cabai atau misalnya untuk sayuran digunakan untuk sawit. Itu jangan sampai terjadi. Yang berikutnya adalah tepat sasaran. Nah, sasaran di sini ada beberapa sasaran ya, yang tadi disinggung di slide berikut sebelumnya, yaitu akar. Nah, sasarannya akar. Akar adanya di dalam tanah, makanya pemupukan eco farming yang pertama dan yang utama, yang pertama adalah untuk tanah dulu ya. Kalaupun sudah ada tanaman, sebaiknya ke tanah dulu ya. Selanjutnya baru kita seandainya tanaman itu masih bisa disemprot ya, artinya daunnya, di situ bisa dilakukan sasaran adalah stomata daun. Kapan waktu membuka stomata? Tentunya setiap tanaman berbeda-beda. Ya, secara umum itu membuka stomata itu waktunya pagi hari. Ya. Terus juga bisa langsung diserap oleh jaringan silem atau jaringan kayu. Nah, ini khusus tanaman-tanaman keras seperti sawit. Nah, itu bisa diinjeksi atau disuntik melalui batang, bukan disemprotkan. Karena ada juga mitra dulu itu semprot ke batang. Tujuannya itu untuk apa? Ya, termasuk juga jangan sampai menyemprot ke buahnya. Ya, itu bisa jadi tidak kena sasaran. Tapi sasaran tetap ada 3, akar, stomata, dan jaringan silem. Yang berikutnya adalah tepat cara. Nah, cara di sini bisa disiram ke tanahnya
atau juga bisa secara disiram melalui lubang biopori yang dibuat dalam tanah ya, dengan satu pohon paling tidak ada 4 titik ya, depan belakang, samping kiri, samping kanan. Nah, kedalaman dan sebagainya nanti saya jelaskan di slide khusus. Yang berikutnya bisa disemprotkan ke daun. Ya, ini caranya disemprotkan. Nah, tentunya kalau disemprotkan jangan sampai kita percikan daripada air itu terlalu besar ya. Artinya harus sehalus mungkin sehingga stomata itu akan mudah menyerap ya. Terus yang berikutnya cara dengan injeksi batang, ini khusus tanaman yang keras ya, seperti sawit juga di dalamnya ada. Yang berikutnya tepat waktu. Nah, waktu ini bisa dilihat dari jadwal ya, jadwal yang ada dalam brosur. Ya, untuk tanaman sawit itu masuk di nomor 15. Nah, karena siklus hidupnya panjang, 25 tahun, nah ini kita harus bisa mengatur ritme daripada jadwal itu sendiri. Untuk mungkin tanaman-tanaman yang di awal sama yang sudah produktif itu berbeda ya dalam siklus pemupukan jadwalnya. Termasuk juga jadwal semprot. Nah, untuk lahan memang kapan saja ya, bisa pagi, bisa sore. Yang pasti untuk lahan sebaiknya jika lahannya itu kering, itu bisa dilembabkan dulu dengan cara disiram ataupun disemprot dengan air biasa, atau bisa saja pada saat aplikasi itu air untuk penyiraman ataupun untuk penyemprotan ditambahkan supaya tanah tetap lembab. Sore hari juga sangat bagus dilakukan untuk lahan. Intinya untuk lahan diupayakan lahan dalam kondisi lembab. Lain untuk tanaman. Nah, ini berkaitan dengan stomata, yaitu pagi hari sekitar jam 7 sampai jam 10. Itu apabila tanaman sawit itu sendiri bisa dijangkau untuk dilakukan penyemprotan, ya, terutama di pembibitan, baik di pre-nursery ataupun di main nursery itu masih bisa. Bahkan di sawit yang masih usia di bawah 3-4 tahun lah masih bisa dilakukan penyemprotan ke daunnya. Yang berikutnya adalah tepat formulasi. Nah, formulasi ini berkaitan dengan jenis dan luas ya. Dosisnya berapa, per hektar berapa, per tangki berapa. Juga konsentrasi. Konsentrasi ini per 1 liter air itu nanti tambahkannya berapa mili. Nah, itu juga berkonsentrasi. Atau bisa jadi kalau untuk tanaman yang jarak tanamnya lebih lebar kayak sawit itu bisa dihitung dari jumlah tanaman per hektar. Nah, itu akan dihitung berdasarkan jumlah pohon. Nah, ini untuk menghitungnya adalah kalau seandainya luas lahan itu jarak tanamnya di bawah 2 meter itu bisa dijadikan dasarnya itu luasan. Ya, artinya kita cukup menghitung kalau seandainya luasan tanahnya itu cuma 3.000 meter, kita harus konversi dulu ke dalam 1 hektar. Berarti di sini 0,3 hektar. Nah, kebutuhan untuk sawit itu berapa? Itu 10 ya, semuanya dalam 1 siklus. Nah, berarti di sini kebutuhan untuk 3.000 meter bisa disimpulkan ada 3 cub ya. Kalau luasnya 3.000 meter. Kalau untuk luasan yang di atas 1 hektar, 1, 2, 3 sampai 5 hektar ya tinggal dikalikan aja lah sesuai pengalingnya per hektarnya. Begitupun untuk kalibrasi dalam aplikasi, kita harus menghitung keseimbangan pemerataan daripada penyemprotan. Terutama juga untuk hitungan pohon nanti juga berdasarkan volume siramnya itu berapa. Nah, ini untuk populasi ya. Kita hitung untuk sawit lebih tepatnya ini untuk khususnya tanaman sawit sudah produktif ini menggunakan sistem populasi. Tapi kalau untuk yang di main nursery atau di pre-nursery itu bisa hitung berdasarkan luasan. Nah, untuk populasi cara menghitungnya yaitu 1 hektar itu berapa jumlah tanaman sawit. Ya, rata-rata di tingkat petani itu sekitar 120 sampai 130 ya. Nanti kita hitung 1 cub ya untuk aplikasi kedua itu nanti 1 liter. Nah, 1 liter ini dibagi berapa pohon. Nah, seperti itu. Contohnya injeksi batang itu 1 cub untuk 100 pohon. Nah, seperti itu. Nah, begitupun untuk sasaran tanah ya, yang 6 cub itu dari 6.000 liter tinggal dibagi dengan jumlah populasi. Idealnya untuk tanaman sawit sebetulnya
1 hektar itu 100 pohon ya. Sehingga hitungan kita untuk sawit itu sasaran lahan tidak boleh kurang dari 50 mili per 1 pohon. Ya, begitupun untuk sasaran injeksi batang juga tidak kurang dari 10 mili per batang. Nah, tingkat kalibrasinya ini akan dihitung berdasarkan jumlah pohon ya, supaya terjadi keseimbangan dalam penyiraman ataupun dalam injeksi batang ataupun biopori ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan berkaitan dengan cara aplikasi ya. Saya kira untuk parameter PTBS ini bukan hal yang baru ya. Jadi ketika kita mau aplikasi kita harus lihat dulu berapa jumlah kebutuhan untuk tanah. Katakanlah 4 sampai 6, khusus sawit ini 6. Nah, dilarutkannya itu dengan 6 liter. Jadi proporsi atau rasionya 1:1. Nah, ditambahkan dengan air ya. Airnya boleh air pilihan yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya ya, baik itu air kelapa, air hujan ataupun air tebu, silakan. Yang pasti untuk tanah ini bisa dilakukan dengan dua kemungkinan. Bisa dengan langsung tanpa fermentasi, itu tidak masalah. Kalau dengan fermentasi jauh lebih baik ya, minimal 3 malam sampai dengan 15 hari, lebih lama lebih bagus ya. Dan juga terus kita akan hitung dengan volume ya, volume daripada pengenceran. Nah, dalam ini kita menggunakan tangki semprot misalnya. Nah, itu kita hitung nanti berapa tangki dalam 1 hektar. Nah, itu akan disesuaikan dosis per tangkinya begitu. Nah, sebagai pengalaman ya dari teman-teman yang sudah saya rekomendasikan, kalau memang kita mau maksimal ya silakan fermentasi, tapi fermentasi yang sempurna. Kalau memang tidak bisa melakukan fermentasi dengan ketidakpahaman ya akan lebih aman bisa langsung diaplikasikan tanpa fermentasi, tidak masalah. Yang berikutnya sasaran untuk daunnya atau stomata ya biasanya 1 cub per 1 hektar. Ya termasuk juga ini sasaran untuk injeksi batang. Injeksi batang ini juga 1 cub per 1 hektar. Nah, dilarutkan dengan 1 liter. Ini bisa dengan 2 cara ya, bisa didiamkan 15 menit artinya langsung, atau kalau kita mau akan lebih sempurna bisa diberikan eco farming sudah lebih dari 15 hari ya kalau dengan air biasa. Kalau dengan air kelapa bisa lebih dari 1 bulan, itu akan lebih baik lagi. Sekedar pengalaman ya bahwa dengan fermentasi yang sempurna itu bisa dilakukan untuk sasaran tanah maupun untuk tanah daun. Nah, itu menjadi satu hal yang positif dan itu menjadikan satu kesempurnaan daripada proses aplikasi pupuk eco farming original ini. Selanjutnya prosedur ya untuk penggunaan eco farming di sawit, khususnya di pra-nursery ataupun main nursery ya. Kalau pre-nursery itu berkecambahan, nah itu biasanya 0 sampai 3 bulan. Nah itu yang penting kita akan melihat fasenya ya. Nah ini sasaran yang pertama ini untuk sasaran polybag ya, artinya media tanam yang dalam polybag dengan komposisi yang baik itu tanah, terus juga ada bahan organik, di situ juga ada yang namanya untuk penggemburnya ya, bisa aja dari sekam ataupun dari abu dan sebagainya, bahkan bisa dari pasir juga bisa. Artinya untuk memudahkan perakaran di awal, karena perkecambahan itu butuh akar yang lebih cepat untuk tumbuh ya, untuk bisa berpenetrasi ataupun ke lahan itu bisa lebih bagus. Nah, dosisnya itu kurang lebih sekitar 200 mili per tangki kalau menggunakan tangki. Kalau per liter berarti 12,5 mili per liter ya untuk penyiramannya per medianya, mau media terutama media polybag ya, polybag. Nah, terus dilakukannya kapan? Itu 5 hari sebelum bibit itu ditanam atau kecambah itu ditanam. Kemudian untuk di pre-nursery juga bisa dilakukan penyemprotan ke daun tanamannya dengan dosis 100 mili per tangki atau 5 mili per liter. Nah ini sekitar 15 hari sekali. Jadi dalam pre-nursery ini butuh 6 kali aplikasi eco farming original ya. Nah untuk main nursery artinya sudah seperti gambar di belakang ini masuknya main nursery ya, artinya sudah dilakukan pemindahan ya dari media tanam kecil ke media tanam lebih besar lagi. Ya kurang lebih sekitar 1
media ini nih yang di belakang ada gambarnya, ini kurang lebih sekitar 20 kilo atau 10 kilo ya media tanamnya. Tentunya sama ya dengan perlakuan dosis 500 ml per tangki atau 25 ml per 1 liter air ya untuk penyiraman per polybag. Nah, ini dilakukan 5 hari sebelum pemindahan bibit. Begitupun dengan penyemprotan ke stomata daun. Ini 200 ml per tangki atau 10 ml per liter. Nah, dilakukan bisa sebulan sekali, dibutuhkan 9 kali, hanya ada sekitar 15 kali ya dalam pembibitan. Untuk aplikasi eco farming original. Nah, selanjutnya itu khusus tanaman sawit yang sudah ditanam di lahan ya, artinya sudah memiliki jarak tanam ya tentunya, baik itu yang TBM maupun yang sudah tanaman produktif atau tanaman menghasilkan. Nah, ini untuk media tanam sama ya, 500 ml per tangki atau 50 ml per pohon. Nah, dilakukan pertama kali ya baik itu sebelum pindah tanam ya, itu harus dilakukan aplikasi untuk sasaran tanah atau media tanam. Begitu juga untuk penyemprotan ke daun. Nah, ini dosisnya 100 ml per tangki atau 10 ml per pohon, atau bisa dengan cara injeksi tadi, itu per 15 hari atau 24 kali. Untuk tanaman yang menghasilkan, sama. Ketika kita aplikasi, tanaman sudah ada. Nah, di situ media tanam perlu diaplikasikan. Nah, jumlahnya 500 ml per tangki atau 50 ml per pohon. Nah, 5 hari setelah panen hitungannya. Jadi panen terakhir itu kapan? Nah, disitulah akan dilakukan pemupukan yang dasar ya, artinya ke tanah. Untuk stomata daun atau injeksi batang, nah ini 200 ml per tangki atau 120 ml per pohon ya, itu 1 bulan sekali. Semuanya 252 kali dalam satu siklus produksi sawit selama 25 tahun. Nah, selanjutnya adalah metode biopori. Nah, ini yang tadi sempat saya akan khususkan. Nah, biopori ini kita buat 4 titik ya. 4 titik ini dengan jarak titiknya itu setengah-tengah daripada pangkal pohon ke ujung tajuk ya, artinya daun terluar. Jadi kalau dari pohon ke ujung daun itu misalnya 4 meter, berarti jarak di biopori 2 meter ya. Nah, titik ini 4 ya, depan belakang, samping kiri samping kanan. Nah, jaraknya ini ya tadi saya rumuskan setengah dari jarak pohon ke ujung tajuk terluar. Nah, adapun kebutuhannya tadi sekitar untuk awal sekitar 50 mili atau maksimalnya 60 mili. 60 mili per pohon dibagi 4, berarti satu lubang biopori itu sekitar 15 ya, 15 mili kalau 60 mili satu pohonnya. Tapi kalau misalnya 50 mili per pohon berarti 12,5 mili per satu pohon. Nah, untuk pengencernya berapa? Pengencernya itu bisa 1 liter, bisa 2 liter, bisa sampai 6 liter. Tergantung daripada tingkat kekeringan yang ada di bawah pohonnya. Artinya kalau tanahnya terlalu kering, itu bisa aja ditambahkan jumlah pengencernya. Ini contoh untuk 1 liter per hektarnya 600 liter. Nah, dibagi dengan jumlah ininya ya, jumlah pohonnya. Nah, ketemunya itu ini jumlah SPH itu adalah ininya jumlah pohonnya. Nah, itu 140 misalnya. Ini SPH itu untuk tingkat petani ya 140. Jadi untuk satu titiknya itu 1 liter, 7. Ini kalau umpama kita menggunakan 600 mili. Nah, nanti hitungan yang berbeda pula ketika pengencerannya berubah. Selanjutnya adalah injeksi batang. Nah, ini yang menarik ya, injeksi batang ini. Nah, ini caranya yang pertama kita lubangi batang sawit dengan ukuran bisa 1/4 atau setengah inci dengan maksimal kedalaman setengah dari diameter batang. Dan lubang ini hanya dibuat 1 kali ya, 1 kali 1 batang. Jadi tidak berkali-kali, cukup 1 kali, nanti selanjutnya tinggal isi ulang aja. Yang kedua, posisi kemiringan. Nah, posisi kemiringan ini kita dalam membuat lubang ini tidak horizontal, jadi harus memiliki kemiringan 45 derajat. Tujuannya supaya larutan yang nanti akan diisikan tidak tumpah. Ya, larutan biang eco farming. Jadi penggunaan biangnya itu tanpa ada pengenceran. Jadi langsung larutan biang dimasukkan ke lubang yang tadi yang dibuat. Kemudian ketinggian dari lubang injeksi ini disesuaikan dengan
kemudahan ya, biasanya bisa 90 cm atau 1 meter ya. Atau untuk lahan-lahan yang sering banjir di rawa itu dihitung dari tingkat banjir tertingginya itu berapa meter. Kalau misalnya tingkat banjir sampai dengan 1,20 meter ya berarti untuk lubangnya di atas itu ya sekitar 130 cm atau 1,3 meter. Nah, terus selanjutnya setelah dibuat lubang, kemiringannya sudah dibuat 40 derajat, ketinggiannya sudah, nanti posisi lubang tadi kita isi dengan, maksudnya dibantu dengan paralon supaya nanti lubang itu bisa mudah kita kenali. Karena suatu saat kita akan isi ulang, nanti posisi lubang kita kesulitan untuk mencari lubangnya. Nah, makanya dibuatlah paralon, dimasukkan ke lubang sesuai ukuran. Kemudian dibuat tutup juga. Jadi setelah dimasukkan larutan ekofarming ke paralon tersebut, itu ditutup kembali. Nah, nanti tinggal isi ulang sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, dalam hal ini kapan pengecekannya itu bisa dilakukan 1-2 bulan sekali dengan cara kita dengan menggunakan sedotan ya. Nanti kita ukur, masukkan, nanti kita tutup sedotan atasnya, nanti akan kelihatan kan akan ada larutan berapa senti dari dasarnya. Nah, kalau seandainya itu sudah habis, itu diisi ulang. Kalaupun kurang ya kita bisa tambahkan. Dengan dosis kurang lebih sekitar 10 mili per batang ya. Nah, ini caranya. Siapkan larutan biofarming tanpa fermentasi atau bisa juga dengan fermentasi sempurna dengan air pelarut yang steril, bersih ya, aman dari bahan kimia. Terus juga tuangkan larutan biofarming itu dengan dosis 10-20 mili aja. Kalau misalnya 10 mili berarti untuk 100 pohon, kalau untuk 20 mili berarti untuk 50 pohon. Dengan jumlah yang berbeda ini tentunya akan interval waktunya akan berbeda. Itu saja yang membedakannya. Yang selanjutnya adalah, nah ini caranya ya, buat lubang, bor ya dengan alat bor, baik yang manual maupun dengan mesin, silakan. Yang kedua itu kemudian siapkan paralon, dan yang terakhir tuangkan larutan ekofarming original ya. Nah, tanpa fermentasi atau dengan fermentasi sempurna. Itu silakan bisa dilakukan secara rutin nanti ya. Jadi untuk injeksi batang ini bisa dilakukan dengan hanya cukup pada awalnya 3 orang. Nah, selanjutnya untuk isi ulang cukup 1 orang. Dan efektivitasnya sudah kami lakukan pembuatan lubang injeksi ini dengan alat mesin ya, lubang bor mesin itu hanya 5 menit per pohon ya. Untuk penuangan ya, untuk isi ulang ya paling 1 menit lah kurang lebih ya. Jadi kita bisa lebih efektif dan efisien. Dan insya Allah dengan cara injeksi batang ini tidak akan terpengaruh terhadap curah hujan, tidak termasuk juga kekeringan, juga tidak termasuk dengan kebanjiran ya. Artinya tetap ini eksis kapan saja ya, tidak ada gangguan. Yang terpenting dalam aplikasi injeksi batang ini jangan sampai nanti lubang yang dimasukkan paralon itu jangan sampai longgar, karena kalau dengan longgar nanti ada kemungkinan ada patogen masuk lewat sela-sela daripada paralon tersebut, atau tutupnya yang tidak rapat, itu jadi masalah nantinya. Barangkali itu yang berkaitan dengan injeksi batang. Yang selanjutnya adalah yang harus diperhatikan yaitu penyimpanan ya, penyimpanan produk pupuk ekofarming original ini baik dalam sebuah produk yang masih utuh ataupun yang sudah dibiangkan, sebaiknya disimpan pada suhu ruang ya, dan tidak terkena sinar matahari langsung. Terus yang berikutnya, alat yang digunakan untuk aplikasi harus bebas daripada pestisida ya, kimia ataupun bahan kimia yang berbahaya ya, sehingga akan menghilangkan salah satu fungsi, bahkan bisa mengurangi ya daripada kualitas ataupun dari manfaat ekofarming sendiri. Terus aplikasi tidak dilakukan bersama dengan pupuk kimia, artinya harus ada jeda waktu sekitar 3-5 hari ya, supaya tidak terjadi satu hal yang tidak diinginkan. Yang berikutnya yang berkaitan dengan yang perlu diperhatikan oleh para mitra PTBS, sahabat ekofarming, yaitu pelarutan ekofarming original ini dalam keadaan tertutup rapat. Jadi tidak ada lubang sedikit pun ya. Namun di sini ketika terjadi satu pelarutan, bakteri akan aktif.
Apalagi kita menggunakan larutan pelarut yang mengandung bahan mineral ataupun bahan organik lainnya, itu akan muncul fermentasi. Nah, efek fermentasi itu adalah gas. Nah, gas ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai gas ini kena daun, nanti akan menimbulkan efek kuning. Nah, sehingga untuk menghindari itu semua, yang pertama yang aman tanpa fermentasi. Kalau yang lebih hebat ya kita lakukan fermentasi paling tidak lebih dari 1 bulan. Itu pengalaman barusan dari mitra yang dari Tangerang, yaitu mereka ke petani itu dalam bentuk yang sudah jadi, artinya sudah larutan biang yang sudah sempurna, itu luar biasa hasilnya. Yang berikutnya adalah yang diperhatikan jeda waktu. Jeda waktu kalau kita menggunakan pupuk ataupun pestisida kimia ya, anorganik itu kimia. Nah, itu harus ada jeda waktu aman ya sekitar 5-7 hari. Terus kondisi tanah harus diperhatikan. Kalau tanahnya kering, sebaiknya dilakukan penyiraman atau untuk melembabkan ya. Karena ini butuh lembab, bakteri akan bisa bekerja optimal ketika kondisi tanahnya lembab. Terus pH tidak kurang dari 5,5. Nah, caranya kita dengan mengukur dengan alat pH meter, dan juga diharapkan untuk kombinasi ideal daripada ekofarming original adalah menambahkan bahan organik, baik itu berupa kotoran hewan ataupun juga dari kompos ataupun zat tanaman yang sudah difermentasi. Itu saja yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan materi kelapa sawit dan penggunaan ekofarming. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam petani cerdas, ekofarming, lahan subur, petani makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya yaitu proses tanya jawab. Barangkali ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand atau bisa via kolom chat. Di sini udah ada yang bertanya, yaitu Bapak Rosifun Fadlo. Bertanya katanya kalau aplikasi buat kacang hijau bagaimana, Pak? Gimana, Bu? Katanya kalau aplikasi ekofarming buat kacang hijau bagaimana? Ya. Untuk kacang hijau, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat dari brosur ya. Di brosur itu kacang itu termasuk dalam kategori petunjuk nomor 2 ya, dari urutan dari atas. Nah, itu berarti untuk dosis atau kebutuhan 1 hektar itu 7 tub ya, 7 tub. Untuk awal dasar, pemupukan dasar itu 4 cub atau 4 liter nantinya jadi biang, diaplikasikan ke tanahnya sebelum tanam ya. Itu hitungannya 5 hari sebelum tanam. Nah, terus untuk berikutnya aplikasi lanjutan atau perawatan pemupukan itu di umur 10 hari ya, 10 hari, 20 sampai 40 hari ya. Itu 1 cub per hektar. Nah, caranya bisa disemprotkan karena tanaman kacang hijau itu kan tidak tinggi ya, masih bisa dilakukan penyemprotan dengan menggunakan alat yang sederhana. Itu saja, Bu. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak Rashidi. Katanya banyak orang melakukan penyemprotan padi dari atas. Dengan cara itu, apakah hasilnya lebih sempurna? Silakan Pak Mahmunir. Ya. Nah, ini berkaitan dengan ini ya, teknis penyemprotan sebetulnya. Jadi teknis penyemprotan itu ada syaratnya, Pak. Ya. Jadi yang pertama kita sebisa mungkin seharusnya ya. Jadi nozzle atau istilah ujung daripada semprotan itu harus halus ya. Layaknya embun ya, atau layaknya kabut ya. Jadi halus, paling halus lah. Nah, terus jarak dari tanaman itu paling tidak sekitar 30 cm ya dari ujung daun. Ya. Jangan terlalu tinggi ya. Jangan terlalu dekat. Nah, itu sekitar 30 cm. Terus untuk indikatornya itu jalan kecepatannya sekitar 6 km per jam. Ya, jalan kaki lah. Jadi memang di sini akan terlihat anak muda dengan orang tua akan berbeda jalannya, sehingga kita akan bisa ukur berapa jumlah per tangkinya ya. 1 hektar itu rata-rata sekitar 10 sampai 12 tangki untuk di tanaman padi dan palawija. Nah, berkaitan dari atas ini memang
efektifnya dari atas terkait dengan stomata yang ada di bagian bawah itu tidak masalah. Nanti kan air itu bisa mengalir lah atau meresap ke bagian bawahnya ya. Jadi memang kalau memang kita harus lebih detail, Pak harusnya bawahnya gitu ya. Sebenarnya bisa saja kalau dilakukan, cuman kalau kondisi padinya sudah tinggi, artinya sudah besar, ya kita nggak usah yang repot-repot lah, dari atas sudah cukup, nggak masalah, itu akan terjadi penyerapan yang sempurna juga. Itu barangkali jawabannya. Ini Pak Sunan Apoy ini kayaknya udah present gitu. Oh ya, sebentar Pak. Ya, silakan Pak Sunan Hapoy untuk bertanya kepada Pak Haji Mamuni secara langsung. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Haji, Damang? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak Haji, gimana saya Pak? mau nanya untuk yang tadi di kolom chat komentar itu kan ada tanaman kacang hijau. Nah itu kebetulan saudara saya juga Pak Haji itu. Oh. Nah, Ya. yang dari Jawa Tengah Pak Haji. Itu saya mau pengen secara detailnya gitu untuk kacang hijau luasnya 0,5 hektar Pak Haji. Untuk dari 0 sampai panen bagusnya gimana cara pengaplikasian pakai eco farming gitu? Apakah membutuhkan agen hayati juga sama kimia 25% atau cukup eco farming aja gitu Pak Haji? Oke. Jadi untuk memutuskan apa perlu kombinasi apa ya Pak ya, khususnya di eco farming original ini, eco farming itu kan pupuk Pak, nutrisi ya, tapi di dalamnya ada bakteri. Nah, terus kita juga harus sebelum melakukan bertani, sebaiknya kita cek tanah ya Pak ya, cek tanah yang paling standar lah, artinya di situ kita bisa cek pH dulu, pH-nya berapa, terus juga kandungan NPK tanahnya berapa. Ya, kadang-kadang tanah itu berbeda-beda Pak. Nah, untuk mempersiapkan yang lainnya selain ukur pH, ukur kandungan NPK, kita harus mengolah tanah Pak. Karena mengolah tanah itu bagian penting untuk memperbaiki sifat fisik juga. Termasuk porositas itu akan bisa terjadi ketika ada pengolahan. Apalagi kacang ya, kacang tanah kacang hijau ya, tumbuhannya sejenis tumbuhan perdu ya, atau tumbuhan semak ya, jadi nggak tinggi dan akarnya juga halus, jadi mesti penggemburan tanahnya lebih sempurna ya. Itu dilakukan sebelum tanam Pak. Terus untuk memaksimalkan bisa ditambahkan bahan organik Pak. Nah, kalau bahan organiknya sudah mencukupi baik dari kotoran hewan maupun dari kompos, limbah tanaman yang sudah fermentasi, tanpa tambahan pupuk kimia tidak masalah Pak ya. Jadi pupuk kimia itu sebetulnya sifatnya ke arah yang sifatnya enggak terlalu wajib, tapi kalau memang kondisional tertentu tidak maksimal pertumbuhannya, ya silakan digunakan 20%. Kalau sudah dengan eco farming saya udah bagus, kenapa ditambah kimia lagi kan? Jadi nambah biaya nantinya Pak. Ya. Terus terkait dengan agen hayati itu ada peran yang berbeda Pak. Ya. Kalau agen hayati itu untuk penanganan hama dan penyakit. Tapi di sini saya sarankan ya, ketika kita akan mau melakukan tanam kacang ya, sebaiknya tanah disterilisasi dulu Pak dengan agen hayati, di mana posisinya satu box ya, atau istilahnya 10 saset ya Pak ya, nanti dilarutkan dengan 1 liter ya, artinya 1 saset ada 100 mili. Kemudian setelah dilarutkan secara terpisah, baik itu untuk eco farming ataupun agen hayatinya, nah ketika aplikasi penyemprotan bisa digabung Pak, bisa digabung. Itu untuk langkah sterilisasi, karena kita tidak pernah tahu tanah kita ini mengandung bibit penyakit atau tidak kan gitu Pak. Ya. Nah, selanjutnya pemupukan yang dasar ya itu dilakukan H-5, artinya 5 hari sebelum tanam kacang itu disemprot dulu dengan catatan tanah harus dipertahankan kelembabannya Pak. Jadi nggak bisa tanah terlalu kering, itu nanti eco farmingnya nggak bisa berfungsi lebih maksimal ya. Jadi tetap dijaga kelembaban tanahnya. Ya penyiraman pasti dilakukan semata-mata untuk kelembaban itu bisa lebih optimal ya, lebih baik ya kelembabannya. Nah untuk kelanjutan ya nanti setelah 10 hari ya itu bisa dilakukan aplikasi
setidaknya 1 cub per hektar. Kalau kita hitung per tangki ya standarnya 100 mili aja Pak. 100 mili per tangki untuk di aplikasi setelah ditanam, dan untuk di tanah paling tidak sekitar 300 sampai 400 mili Pak per tangkinya ya. Jadi kalau hitungan kebutuhan tadi luasannya setengah hektar ya Pak ya. Setengah hektar itu berarti sekitar 4 cub Pak. Kalau normalnya kan 7 ya 1 hektar ya, kita dibulatkan dibagi 2 aja lah. Jadi kita tambahkan nggak masalah. Jadi dosis itu dosis standar Pak, yang di dalam brosur itu dosis standar. Jadi kalau kita mau lebihkan, nanti kacangnya akan lebih banyak hasilnya Pak. Saya jamin itu Pak. Karena efek daripada eco farming ini, kalau istilahnya sedikit itu lambat responnya, tapi kalau sudah berlebihan justru akan lebih maksimal dan lebih dahsyat lagi. Ya, tapi ingat jangan sampai kita kebablasan, mentang-mentang eco farming bagus, dosinya sampai 1 paket misalnya 1.000 meter ya, enggak efisien juga nanti secara biaya Pak ya. Jadi kita titik amannya di mana nantinya. Itu dilakukan sampai benar-benar kacang itu masa vegetatif dan masa generatif Pak. Ya, masa vegetatif berarti masa pertumbuhan awal daun, nanti pas generatif ya mulai ada muncul bunga, ya nanti akan muncul calon buahnya. Nah, pada saat berbunga jangan disemprot Pak, disemprot di atas ya. Jadi di bawah aja. Nanti setelah bunganya terjadi penyerbukan dan udah muncul ada kayak calon ininya ya, calon polongnya, yaitu bisa disemprotkan lagi ke daunnya bisa. Ya itu saja Pak. Mungkin penjelasan lebih lanjut ya. Terima kasih. Ya, nanti saya chat lagi. Ada lagi silakan Pak Sukri, siapa? Pak Sukri nih, Pak Sukri. Selanjutnya ada yang raise hand lagi dari Pak Sukrin, Blue Team dari Sumatera Selatan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam Pak. Dari mana Pak? Sulawesi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulawesi Selatan, Lu Timur. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Mau bertanya apa Pak? Silakan. Sulsel Pak Haji. Ya. Sulsel. Iya Pak. Silakan Pak. Kedengaran Pak Haji? Kedengaran Pak. Kedengaran. Alhamdulillah Pak. Yang pertama alhamdulillah saya pengguna eco farming, semenjak ada eco farming saya sudah menggunakan. Jadi kurang lebih hampir 3 tahun saya menggunakan eco farming. Ya. Jadi saya pertama yang boleh saya ucapkan terima kasih kepada PT Bio dan PT BES. Ya. Keseharian saya seorang babinsa Pak. Kebetulan saya di wilayah, jadi selalu mengedukasi masyarakat. Tapi itu ya keterbatasan saya terbentur di pemerintah. Kalau saya untuk saya sendiri Pak Haji, saya sendiri sudah buktikan di sawah. Alhamdulillah terakhir saya panen dia tembus 12 ton 900 kilo. Luar untuk biasa, subhanallah. Kalau untuk sawit saya itu paling rendah Pak Haji 35 kilo, maksimal 82 kilo per tandan. Itu luar biasa Pak. Ya. Nah, semua sempat di akhir panen kami kemarin, saya mengundang PPL dari kabupaten untuk melihat ini loh hasil sawah saya tanpa pupuk kimia sama sekali. Tapi ya sebatas cuma melihat Pak. Jadi itu mungkin harapan saya ke PT Bio dan PTB, siapa tahu bisa menginformasikan ke pemerintah. Nanti umpamanya kalau di setiap daerah, contoh di Sulawesi Selatan sendiri, nanti kami sendiri yang bisa turun tangan untuk memperlihatkan contoh. Ini yang perlu saya bermohon ke perusahaan, bagaimana caranya. Karena keterbatasan kami, contohnya macam saya sendiri seorang babinsa, ya paling cuma wilayah yang saya tempati saja, daerah binaan. Ya mungkin itu saja Pak Haji, saya cuma saran untuk mengenai pupuk ini bisa diinformasikan ke pemerintah. Kalau ke masyarakat pada mau semua, cuma ya itu dia menunggu dari pemerintah Pak. Oke, baik Pak, ya, saya udah bisa menangkap maksud Bapak ya.
Jadi intinya kita ada upaya lain tidak gitu kan, keseriusan dari pemerintah dalam hal ini ya Pak ya. Nah, saya yakin Bapak juga bagian dari pemerintah ya Pak ya, dari militer. Ya tidak ada salahnya Pak, namanya apa tentara itu kan ya, militer itu selain kita keamanan negara juga ketahanan pangan perlu Pak ya. Tentara aja kalau makannya tidak maksimal ya akan loyo Pak. Iya. Jadi ini ketahanan pangan ini merupakan bagian dari penting agenda pemerintah ya. Apalagi kita di bulan-bulan ini ada semacam berita-berita yang memang di sini kita harus waspada ya, rawan pangan. Di beberapa negara ini sudah ada beberapa yang memang benar-benar untuk menghidupi rakyatnya itu nggak bisa ya. Ya insya Allah kalau di Indonesia ya kita masih ada ya. Cuman dalam hal ini pemerintah setahu saya Pak, kebetulan saya di dinas juga ya, itu hanya membantu dari subsidi Pak, subsidi pupuk ya yang ada ya, pupuk kimia tentunya. Nah mudah-mudahan ke depannya ya kita sih berharap ya, mulailah dari saat ini Pak ya, Bapak dengan kemampuan yang ada seperti Pak Ahmad Syah juga kemana-mana mensosialisasikan, itu bagian daripada kita mengenalkan Pak. Insya Allah Pak, kalau misalnya pupuk ini sudah banyak diminati dan terkait dengan subsidi yang diinikan pemerintah memang betul. Cuman dalam ini kita ada strategi Pak. Ya strategi itu sama halnya begini. Bapak mungkin tahu ya harga eco farming konsumen kan 250 Pak, ya kan? Nah anggap aja kalau petani pengen murah, pengen disubsidi oleh PT BES, ya masuklah jadi mitra Pak. Kan begitu Pak caranya. Ya kan? Nah, udah 50% tuh Pak subsidinya Pak. Ya kan? Selain Bapak mendapatkan mitra, ya nanti dapat reward, ya Pak Jenal juga menyimak nih kayaknya. Nah itu bisa membantu Pak. Dalam artian subsidi dari PT BES dalam bentuk kemitraan Pak. Itu kenalkan seperti itu Pak. Ya kita memang untuk petani jangan dulu cerita reward lah. Ya ceritanya kita ada keringanan harga yang harusnya 250 menjadi 125, ya kan Pak? Nah seperti itu aja dulu, langkah-langkah kecil aja dulu Pak. Ya menunggu untuk kebijakan pemerintah memang banyak pertimbangan Pak. Tapi setidaknya kita udah berupaya maksimal untuk mengenalkan ke seluruh petani Indonesia maupun yang ada di mana saja ya. Karena yang lebih penting bagi saya begini Pak, bukan hanya pupuknya Pak, tapi kita bagaimana menjadi solusi Pak. Solusi buat petani ya, karena ujung akhirnya petani itu penghasilannya loh Pak, penghasilannya bisa bertambah dan biayanya lebih hemat, ya kan Pak. Nah betul, terus Pak. Yang berikutnya tanah-tanah yang ada di Indonesia itu sebisa mungkin kita bisa sumburkan Pak. Ya Bapak bisa bayangkan kalau zaman dulu ya lempar batu jadi tanaman katanya, berarti kentang ya Pak ya. Atau misalnya tongkat jadi tanaman katanya. Itu kan hanya dalam sebuah lagu memang, tapi tidak ada salahnya kalau tanah sudah subur Pak ya, apapun itu bisa tumbuh Pak, tumbuh. Nah ciri-ciri kesuburan ya ini sekalian tambahan aja Pak. Jadi ciri-ciri tanah subur ya kita bisa melihat dari satu hamparan satu tanah, ketika ada tumbuh rumput di atasnya itu rumput berdaun lebar, itu menunjukkan tanah itu kecenderungan suburnya lebih baik Pak daripada tanah yang ditumbuhi oleh rumput yang berdaun ramping Pak. Artinya kayak semacam ilalang Pak. Nah itu udah kritis Pak. Iya. Nah, ya semoga aja Bapak dengan kedinasannya di TNI, saya berharap Bapak juga bisa lebih mengenalkan ke masyarakat di desa-desa Pak. Intinya saya pesankan ke Bapak ketika dimutasi di satu wilayah, ya kenalkan lagi Pak, wilayah baru adalah satu peluang buat Bapak, ya kan Pak ya? Oke, itu saja mungkin komentar dari saya Pak. Terima kasih atas partisipasinya. Dan tambahan lagi Pak Haji. Ya. Tambahan alhamdulillah untuk di kabupaten saya ini yang pertama tembus di sawah 12 ton itu baru saya. Alhamdulillah. Tidak ada yang lain. Ya. Semenjak pakai pupuk organik Eco Farm. Luar biasa. Tambahannya Pak Haji yang memotivasi saya setiap hari. Karena belum ada yang tembus segitu Pak Haji. Paling banter 7 ton. Wah, luar biasa. Saya sendiri saja tambahannya Pak Haji. Terima kasih banyak informasinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, sama-sama Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin yang lainnya, Pak. Ya Pak, jadi ada yang bertanya dari Suri, bisa dicampur dengan agen hayati atau ekosida dengan ya. Tadi Pak dari Pak Mansuri, silakan Pak untuk dijawab. Untuk yang pertanyaan Pak Masruri ya, tadi sudah sebenarnya sudah terjawab ya, seharusnya yang waktu saya menjelaskan tentang kacang hijau ya, atau apa tuh tadi Pak Haji apa itu. Nah, artinya agen hayati ya, karena ini berbasis mikroba dan bahan organik bisa dicampurkan saat aplikasi saja ya dengan eco farming original ya. Untuk pelarutannya terpisah ya. Terus yang kedua, kalau dengan selain itu ya tadi di situ pertanyaannya garis miring ekosida, saya tidak tahu persis ekosida itu kategori kimia atau organik ya. Tapi untuk menjaga aman ya sebaiknya kalau dengan ekosida pakai jeda waktu aja Pak. Itu jawaban saya ya, berkaitan dengan penanganan dan pengendalian hama ya. Hama itu ada sifatnya ya, memang kita harus bisa melihat dan mengamati dulu baru kita mengambil satu tindakan ya dalam ini untuk penanganan pengendaliannya. Itu pun ada batas ambang ada batas ambang ekonomis, ada gawat darurat. Nah, ini sebagai tambahan aja ya dari pertanyaan itu, seandainya misalnya kita melihat mengamati hama itu dalam kondisi yang ambang batas ekonomis ya, artinya tidak terlalu parah, ya cukup dengan agen hayati 1 saset per 1 tangki atau 100 mili agen hayati per 1 tangki. Tapi kalau kondisinya gawat darurat, artinya itu serangannya tinggi, saya pernah melakukan 3 saset per tangki Pak, alhamdulillah teratasi. Itu pengalaman saya. Ikut saja mungkin jawabannya, Bu. Ya, ada lagi Pak, satu lagi dari Bu Yuniati. Assalamualaikum Pak Haji, kalau untuk menanam melon dan semangka paling baik dari lahan atau bagaimana Pak? Dan apa masih memerlukan pupuk kimia? Terima kasih. Ya, baik dengan Ibu Yuniarti ya. Berkaitan dengan tanaman melon ya atau semangka. Nah, itu masuk dalam kategori dalam tabel ya. Itu nomor 12 ya Bu ya. 12. Nah, kebutuhannya itu sekitar 9 cub ya, 9 cub. Di awal itu 4 cub dan kemudian ditambahkan umur aplikasi sekitar 10 hari, 1,5, nanti 10 hari kemudian, dan 10 hari kemudian lagi 2 cub per hektar. Nah, rumusannya ataupun cara-caranya ya, yang pertama kita melarutkan dulu ya sesuai dengan sasarannya. Kalau untuk lahan akan lebih sempurna dengan fermentasi sempurna. Begitupun dengan ketanaman. Fermentasi sempurna itu luar biasa, Pak Ahmad Zah, Pak Jena yang saya kenal ya. Itu akan jauh lebih baik Pak ya, dengan artinya kalau kita mau ke petani itu dilakukan pelarutan dulu ya, lebih aman itu 1 bulan. Nah, itu akan lebih maksimal. Nah, pelarutan itu tujuannya selain mengaktifkan juga akan menambah nutrisi nantinya, sekaligus juga bakterinya akan berkembang ya. Terus yang aplikasi yang baik ya, dalam ini kan ditanyakan paling baik ya. Paling baik itu yang pertama harus tetap ke tanahnya dulu. Ingat, tanaman itu rumahnya di tanah. Ya. Jadi kalau tanahnya kita sempurnakan, artinya kita maksimalkan kesuburannya, itu tanaman apa saja akan lebih hebat. Ya, jangan sawit, semua tanaman akan hebat. Artinya akan tumbuh sempurna, sehat dan sebagainya. Nah, sasaran yang pertama tanah. Yang kedua, ya, setelah tanahnya itu diaplikasikan, juga disemprotkan ke daunnya, ya, ke daunnya, karena namanya semangka ataupun melon itu kan merambat ya. Sebaiknya dalam teknis budidayanya pun harus digunakan semacam ada
penyangga karena dia untuk merambatannya di mana. Nah, terus juga penyemprotannya dilakukan sesuai tepat waktu dan tepat cara ya, yaitu dengan disemprotkan ke bagian daun dan waktunya juga pagi hari. Nah, adapun untuk penggunaan pupuk kimia tadi sudah saya sampaikan dari awal bahwa penggunaan pupuk kimia itu sebaiknya dikurangi ya. Kalau perlu ya kita berorganik jauh lebih baik daripada kita menggunakan pupuk kimia. Ingat bahwa kelestarian alam ya, bahkan tanah-tanah yang ada di kita seperti ini kejadiannya karena kita sudah jor-joran menggunakan pupuk kimia. Seperti video yang tadi saya sampaikan di slide awal, cacing aja itu bisa mati, Pak. Ya, makanya untuk pupuk kimia ini sifatnya tidak wajib, tapi kalau seandainya ya kita udah upaya maksimal nih, tanahnya tanah kritis, di aplikasi ekofarming juga belum, proses pemulihannya belum sempurna ya bolehlah dibantu dengan pupuk kimia, tapi ada batasan. Kenapa? Karena yang namanya pupuk kimia itu ketika dosisnya kurang bermasalah, sama dengan ekofarming juga. Tapi untuk yang kedua, kalau pupuk kimia berlebihan, yang terjadi adalah gosong atau mati tanaman. Nggak percaya silakan dicoba. Jadi ingat, pupuk kimia itu ada overdosis, itu jadi bahaya, bukan malah lebih baik. Tapi kalau kita menggunakan ekofarming dengan dosis yang jor-joran, anggap aja dosis gaul lah ya, Pak Ahmad ya, itu luar biasa Pak. Ya. Jadi intinya silakan Ibu Yuniarti untuk melon dan semangka, mulailah dari lahan dulu, 5 hari sebelum tanam, kemudian 10 hari dengan dosis. Kalau kita semprot berarti sekitar 150 ya, 150 mili atau 100 mili lah paling minimalnya. Karena 1,5 itu asumsinya dengan 10 tangki jadi 150 mili. Nanti pas di 1 bulan itu 200 mili. Nah, untuk di awal 300 sampai 400 mili. Insya Allah itu bisa akan lebih baik ya. Karena dosis itu penting diperhatikan supaya kita jangan sampai terkesan ini pupuknya yang jelek, bukan masalah jelek pupuknya, karena aplikasinya yang tidak tepat dan tidak benar. Itu saja mungkin jawabannya, Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Haji Mamunir. Ini Pak ada satu pertanyaan lagi dari Pak Rashidi. Katanya saya selama ini promosikan restorasi pribadi. Terus bagaimana dengan pemerintah? Katanya. Ya, tadi kan sudah dibahas ya berkaitan dengan promosi ya, artinya kita mengenalkan ya Pak Rasid ya, mengenalkan secara pribadi Pak. Insya Allah Pak, kalau kita mengenalkan ke petani, di samping kita juga dapat manfaat ya, tentunya kan kalau Bapak sebagai mitra dapat poin lah, paling tidak dapat reward gitu kan. Nah, terus di situ ya kita jangan terlalu apa ya, bercita-cita misalnya Bapak akan bagaimana nih pemerintah ya, kecuali nanti Bapak jadi presiden mungkin bisa lah ya Pak ya. Ya saya juga sama Pak, kalau saya jadi presiden saya akan wajibkan nih para petani untuk menggunakan ekofarming original ini Pak Sukriwil ya. Nah, itu Pak, jadi kita masalah pemerintah jangan diinikan dulu lah, bukan berarti saya anti pemerintah, karena saya juga orang pemerintah Pak, tapi ya kita harus berjuang dari akar rumput aja dulu lah. Insya Allah kalau petaninya itu udah cocok, mungkin nanti suatu saat pupuk kimia nggak akan laku Pak, saya yakin itu. Karena pupuk kimia itu hanya sifatnya untuk starter aja, kalau ada kekurangan yang kita tidak menginginkan ya baru kita tambahkan, itu saja Pak. Para sahabat ekofarming, para mitra PTBS, ya mari kita mulai dari sekarang ya, mulai dari hal kecil kita harus memberikan kontribusi buat bangsa ini, bahwa kita sebagai mitra PTBS harus ngambil peran khusus ya. Marilah kunjungi petani, mereka menunggu sebuah solusi, siapapun petaninya dimanapun Anda berada ya, saya harap kita bertani harus cerdas. Ekofarming original ini sebuah produk ya yang dikeluarkan oleh PT Bandung Inovasi Organik, dan mudah-mudahan ini menjadi satu solusi buat para petani Indonesia dimanapun petani itu berada, sekaligus akan memberikan satu penghasilan tambahan ya buat petani dengan produksi yang meningkat, juga nanti pendapatannya pun akan lebih sejahtera ya, sebagaimana ekofarming itu menjadikan lahan itu akan tetap subur dan petani akan makmur.
Insya Allah ini sebuah doa yang sangat luar biasa, dan mitranya pun akan sukses ya, artinya akan mendapatkan reward-reward yang ditawarkan oleh PT BES. Ini saya ucapkan terima kasih kepada PT BES yang sudah membuat istilahnya sistem pemasaran yang luar biasa, sehingga saat ini eco farming sudah bisa dirasakan ke pelosok penjuru tanah air ini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga tidak bosan untuk terus belajar dan kita terus berjuang untuk kejayaan Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang, dan saya juga mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Makmunir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.